Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, di setiap keadaan, di setiap waktu. Mari kita terus berjuang, terus memperbaiki anggota badan kita ini supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus. Jangan sampai kita punya perbuatan ini merusak masa depan kita yang abadi di akhirat kelak. Jangan sampai perbuatan kita ini merusak masa depan kita yang sebenarnya, yaitu di alam kubur, di alam barzah, di akhirat kelak. Banyak orang-orang yang berilmu, banyak orang-orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, tapi pangkatnya, ilmunya, kedudukannya, bahkan hartanya menghancurkan masa depannya di dalam kubur, menghancurkan masa depannya di akhirat. Karena apa? Karena tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tertipu, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rugi yang selama-lamanya. Walaupun mereka kelihatannya di dunia ini mereka senang, walaupun kelihatannya mereka banyak harta, punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, tapi mereka ini orang-orang yang rugi, orang-orang yang tertipu. Mereka orang-orang yang sengsara selama-lamanya kalau mereka tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan pangkatnya, hartanya, kedudukannya ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Dia sama saja merusak masa depannya yang abadi. Jadi ini penting supaya kita perhatikan. Jangan sampai masa depan kita ini rusak. Kadang orang pikirannya cuma dunia saja. Yang penting di dunia ini senang, yang penting di dunia ini kaya, yang penting di dunia ini punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan. Ini kadang yang diutamakan oleh manusia. Ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang kelihatannya seperti orang-orang pintar, padahal ini orang-orang yang tertipu. Mungkin 1 minggu lagi dia sudah tinggal di kuburan. Mungkin 1 bulan lagi orang tersebut sudah tinggal di dalam kuburan. Mungkin juga 1 tahun lagi. Yang jelas di dunia ini hanya sementara. Yang jelas dunia ini tidak akan bisa abadi. Yang jelas anggota tubuh kita saja tidak bisa muda terus, sehat terus, kuat terus. Ada masanya, ada umurnya. Dan kehidupan yang sementara, yang bakal kita tinggalkan, yang pasti kita tinggalkan dunia ini. Jadi jangan kita ini tertipu. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara sehingga berbuat keji, berbuat dolim, berbuat perbuatan yang haram, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita rugi yang selama-lamanya. Ini kita masih diberi kesempatan hidup. Kalau sudah meninggalkan dunia ini, alangkah ruginya kalau tidak bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan Allah sangat maha mengetahui apa saja yang kita sembunyikan ataupun kita nampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Yang artinya, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi setiap perbuatan kita, jangankan ucapan kita, apa yang ada di dalam hati kita ini Allah tahu semua.
Allah Maha mengetahui semua gerak-gerik tingkah laku kita, perbuatan kita, keinginan kita. Maka dari itu banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sering berpuasa sunnah, mengerjakan amal soleh. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, gunakan yang sebaik-baiknya untuk meraih kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan di jalan Allah, gunakan mengikuti ajaran Nabi SAW sesuai contoh, sesuai petunjuk-petunjuk Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran, sesuai pemahaman Rasulullah SAW, yang mana pemahaman tersebut adalah pemahaman yang betul-betul diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi supaya hidup kita tenang, tentram, aman. Semua perintah-perintah Allah itu menyenangkan diri kita, membahagiakan hati kita, kebahagiaan yang sebenarnya, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita tidak melanggar aturan Allah, tidak berani berbuat dosa, tenang hidup. Jangan berani-berani berbuat dosa. Kita tidak mampu. Siksanya Allah sangat pedih. Siksa dunia saja kita tidak kuat. Kita nggak tahan. Disiksa di dunia ini saja tidak kuat, nggak tahan. Jangan berani-berani berbuat kejam. Jangan berani-berani berbuat zalim. Awas, hati-hati. Allah Maha melihat apa yang kita sembunyikan maupun yang kita nampakkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan hukuman, menghancurkan tulang-tulang manusia dengan sekejap bisa. Menghancurkan perutnya supaya sakit perut, supaya mules gak karuan, bisa. Allah Maha Kuasa. Allah bisa membuat orang itu pusing terus menerus, yang rasanya itu luar biasa, cekot-cekot. Misalnya di tangan, di tulang, di kaki. Tidak kecelakaan pun Allah bisa memberi kaki itu seperti kecelakaan, seperti cekot-cekot, nyeri, pedih. Dengan penyakit-penyakit Allah bisa menghukum manusia, memberikan ujian kepada manusia dengan luar biasa kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha segala-galanya. Jangan berani-berani berbuat dosa. Hati-hati. Kita tidak mampu. Dihukum oleh Allah di dunia ini saja tidak kuat, apalagi dihukum di akhirat, di kubur, di alam barzah, di akhirat. Kita tidak kuat, tidak tahan. Jangan berani-berani berbuat kejam, jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tasanu rasulakum kama suila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'a sabil. Yang artinya, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah dimintai oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ini ayat Quran, ini dalil. Ini dalil. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita meminta kepada Nabi. Kepada Nabi pun dilarang. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah dimintai Bani Israel dahulu? Barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini perhatikan. Jadi kita usahakan betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Usahakan ini dijaga. Jangan sampai rusak iman kita, jangan sampai rusak akidah kita. Kita hidup di dunia ini sementara, kita akan kembali. Jangan sampai kita rusak masa depan kita yang abadi. Kita
harus berusaha betul-betul berharap hanya kepada Allah, menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita rusak, jangan berbuat syirik, jangan berbuat perbuatan keji, jangan menyelisihi ajaran Nabi SAW. Karena menyelisihi ajaran Nabi bisa terjadi kesyirikan. Bisa terjadi kesyirikan. Mari kita berusaha mengamalkan amalan-amalan yang dibaca, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya di masa hidupnya. Itu amalan yang paling istimewa. Jadi sholawat, zikir, semuanya yang paling istimewa, yang jelas betul-betul benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya di masa hidupnya. Di masa hidupnya. Waktu mereka hidup, apa yang mereka amalkan? Itulah amalan yang terbaik. Itulah amalan yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini supaya kita betul-betul memperhatikan. Karena semakin akhir zaman, semakin banyak amalan-amalan yang baru. Semakin akhir zaman, semakin banyak solawat-solawat yang baru. Kalau kita ingin betul-betul amalan kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aman, usahakan betul-betul mengikuti amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya dan para sahabatnya di masa hidupnya. Ini perlu kita perhatikan. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.